Halo, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Izinkan saya menyampaikan kata pendahuluan terlebih dahulu. Awalnya pembuatan video ini tidak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya. Namun karena adanya pergolakan batin, di mana pergolakan batin ini susah untuk dijelaskan, dan terpaksa mencoba secara perlahan merajut kalimat dan materi dalam video ini secara bertahap hingga terbentuklah sekarang ini. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video ini sungguh tidak memiliki niat apapun untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan seseorang atau satu kelompok, golongan, atau pihak aliran agama tertentu. Pembuatan video ini menjelaskan secara murni data historis perjalanan kasih dan kuasa Tuhan Allah sesuai tertulis dalam buku Alkitab Kristiani. Prinsipnya, saya sebagai seorang umat Kristiani belajar mencoba memberikan informasi yang mungkin bisa disesuaikan dengan isi materi forum perdebatan umat Kristen di channel YouTube yang banyak bermunculan dan tidak bisa dipungkiri memiliki efek bombastis di kalangan umat beragama Indonesia umumnya dan kalangan umat Kristen khususnya. Adapun forum perdebatan agama antar umat Kristen ini mempersoalkan eksistensi kepribadian Tuhan Allah Kristiani yang mengarah kepada terbentuknya aliran sekte agama dengan beberapa nama kelompok menjadi kelompok Wanis versus kelompok Saksi Yehova versus kelompok Unitarian versus kelompok Trinitas atau Tritunggal. Sesungguhnya saya sebagai seorang jemaat Kristen bukanlah umat yang rajin beribadah dan malah sering bolong-bolong beribadah ke gereja, dan juga tidak pernah terikat dalam organisasi kepengurusan kegerejaan, tidak pernah ikut persekutuan PA. Namun melihat suasana perdebatan di internal agama Kristen ini yang muncul secara vulgar dan bombastis di banyak channel YouTube, ini membuat hati sedih dan miris, terlebih ketika menyaksikan kualitas perdebatan antar peserta forum debat yang tidak mau kalah, saling menyalahkan, dan mulai bersikap kasar dengan mengutamakan pendapatnya bahwa kelompok yang satu menyatakan dalilnya kalau Tuhan adalah Oneness, sementara kelompok yang satu lainnya menyatakan dalilnya kalau Tuhan adalah Saksi Yehova. Begitu juga halnya dengan kelompok Unitarian dan juga kelompok Trinitas atau Tritunggal. Kondisi hati yang membuat sedih dan miris ini juga disebabkan karena para peserta forum perdebatan agama Kristen ini hampir semuanya berasal dari orang-orang yang tekun ibadah gereja, bahkan ada yang berprofesi sebagai Pak Ibu Pendeta, hamba-hamba dan penatua gereja, ataupun para peserta lainnya paling tidak pernah mengecap pendidikan sekolah teologi ataupun rajin belajar penelaahan Alkitab ataupun rutin dan taat ikut ibadah Kristiani dan lain sebagainya. Terlihat dalam video forum perdebatan seluruh peserta menggunakan dasar Alkitab dalam mempertahankan dalilnya, dan disitulah saya baru tahu apa yang diistilahkan selama ini dengan makna tafsir atau penafsiran ayat kitab suci, di mana pemahaman tafsir ini sebelumnya yang saya tahu hanya ada terjadi pada kelompok agama sebelah dan tidak pernah saya ketahui sebelumnya ada di agama Kristen. Tapi dalam perkembangan zaman milenial ini, sekarang saya baru tahu kalau di agama Kristen pun sudah ada pola yang sama dengan agama sebelah. Dalam pengamatan pembicaraan debat antar mereka yang menggunakan dasar Alkitab, mereka saling mempertahankan alibi pendapat masing-masing dengan cara mentafsirkan ayatnya masing-masing yang dianggap mereka adalah sesuai dan benar. Padahal saya sendiri bingung, kenapa mereka hanya bermodalkan membaca Alkitab dalam mempertahankan aliran sekte agama mereka yang benar dan tepat. Kajian pembahasan hanya menggunakan dasar Alkitab ataupun hanya satu disiplin ilmu teologi saja, menurut saya dari orang awam adalah sangat sangat rapuh dan ringkih, dan ini bisa diperparah lagi kondisinya jika ada seorang umat Kristen lainnya yang memiliki pola pemikiran terbatas ataupun latar pendidikan dari SMP ke bawah, di mana mereka punya hak memberikan penafsiran mereka sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas pola mereka. Belum lagi nanti dari umat Kristen lainnya yang berlatar pendidikan SMA, SMK, atau anak kuliah, bakal semakin ramailah persilangan pendapat dalam forum perdebatan agama antar kelompok orang yang tak habis-habisnya dari tiap-tiap mereka yang merasa pendapat dan pemikirannya adalah benar dan pintar dengan hanya bermodalkan membaca tulisan ayat di Alkitab ataupun hanya bermodalkan latar pendidikan dari satu bidang ilmu saja, yaitu ilmu teologi. Adalah baik dan berkualitas jika membahas satu persoalan apapun itu bidang materinya digunakan 2 bidang ilmu atau 3 bidang ilmu, bahkan lebih lagi dari itu, dalam mendapatkan hasil pemecahan permasalahan bersama secara berkualitas. Hal permasalahan ini pun dapat dibawa ke dalam suatu perumpamaan seperti yang tertulis pada firman Tuhan berikut. Yang pertama, Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Yang kedua, Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Begitu juga dengan bidang ilmu pengetahuan sebagai dasar wawasan pemecahan masalah yang
tidak menggunakan satu bidang ilmu saja, yaitu bidang teologi, tetapi juga menggunakan satu bidang ilmu lainnya atau dua bidang ilmu lainnya, sehingga kajian atau analisa pemecahan masalah tersebut menjadi baik dan berkualitas. Alkitab merupakan sumber pegangan iman Kristiani yang memang penting, tetapi bukanlah menjadi senjata pamungkas murni satu-satunya dalam pentafsiran untuk membuat satu dalil paham kebenaran wacana keputusan atau bahkan suatu wadah aliran sekte baru kegagalan. Sebagai seorang umat Kristiani yang diberi hikmat didikan, saya merasa risih jika bahan argumentasi perdebatan hanya fokus menggunakan buku Alkitab semata dan dijadikan senjata satu-satunya dalam menerjemahkan atau memberi jawaban total solusi terhadap suatu pokok pembahasan materi ketuhanan di kehidupan dunia sekarang ini. Apalagi banyak muncul fenomena aneh dalam kehidupan sosial media zaman milenial sekarang ini, tanpa mau menggunakan atau melibatkan dasar bidang ilmu pengetahuan lainnya yang sesungguhnya telah diciptakan dan diberi pengetahuan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada umat manusia di dunia. Sudah seharusnya umat manusia lebih bijak dan beradab jika dalam melakukan pembahasan suatu persoalan, memberikan argumentasi pendapat dengan menggunakan minimal 2 ilmu pengetahuan atau 3 ilmu pengetahuan, bahkan lebih, akan mendapatkan suatu hasil pemecahan yang baik. Tidak hanya menggunakan penafsiran ayat Alkitab murni semata, atau istilah lain adalah berpikir secara out of the box. Jangan menggunakan kacamata kuda dalam mengetahui rahasia ciptaan Allah Bapa Yahweh, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Isi informasi video ini juga tidak menyinggung kelompok sektarian apapun, baik itu Oneness, Saksi Jehova, Unitarian, maupun Trinitas atau Tritunggal. Semoga materi video yang saya buat ini bisa menambah wacana bagi semua pengikut umat Kristiani. Dan sebelum saya mulai pembahasannya, saya akan buka dahulu dengan doa. Ya Bapa, aku datang kepadamu ya Bapa. Aku mohon pertolonganmu ketika hendak membuatkan materi video yang berisikan tentang pengajaran kasih dan firman-Mu. Sesungguhnya awalnya aku tidak tertarik membuatkan video yang membahas keagamaan ya Bapa. Tetapi karena beberapa bulan belakangan ini, berita halaman YouTube banyak dipenuhi forum diskusi perdebatan iman Kristiani oleh umat-Mu yang menyinggung pribadi Engkau ya Bapa. Menyinggung keberadaan kasih dan kuasa-Mu melalui anak-Mu, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Seiring waktu berjalan, akhirnya hatiku terdorong membuat video ini. Tapi Engkau tahu ya Bapa, dalam beberapa hari sebelumnya pun ada pertarungan dalam batinku sendiri. Hatiku yang meminta kepada Tuhan Roh Kudus, janganlah sekali-kali dorongan membuat video ini murni dari nafsu kekuatan diriku semata, tapi biarlah itu dikarenakan dorongan-Mu semata yang tidak kuketahui ya Tuhan Roh Kudusku, sehingga akhirnya aku terdorong untuk melakukannya. Dan setiap tahap proses pembuatan, aku selalu kembali memohon kepadamu ya Tuhan Roh Kudusku, ampuni aku, lewatkanlah rencana ini dari hadapanku jika Engkau tidak berkenan, tapi jika Engkau memang berkenan, biarlah Engkau yang membantu dan mempermudahkan aku, dan Engkau yang berkata-kata melalui aku. Terima kasih ya Bapa, kasihani aku ya Bapa, beri aku roh pengertian, hikmat kebijaksanaan dan hikmat didikan pengetahuan-Mu dalam menyelesaikan materi video ini, dan aku mengucap syukur berterima kasih, memuliakan nama-Mu dan memuji Engkau. Amin. Dalam gambar sistem tata surya ini dapat kita lihat urutan matahari yang paling kiri dan 8 planet berikutnya. Terlihat matahari Sun memiliki diameter satelitnya adalah 1.392.000 km, diameter planet Merkuri 4.900 km, planet yang paling kecil, dan berikutnya diameter planet Venus 12.100 km, dan berikutnya diameter planet Bumi Earth 12.760 km, diameter planet Mars 6.800 km, diameter planet Jupiter 143.000 km, diameter planet Saturnus 120.800 km, diameter planet Uranus 51.000 km, dan diameter planet Neptunus 50.000 km. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau KT, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan juga jutaan kepingan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi 1 matahari, 2 4 planet bagian dalam, yaitu planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi Earth, dan planet Mars. 3 sabuk asteroid atau asteroid belt. Sabuk asteroid adalah wilayah antara orbit Mars dan Jupiter yang berisi planet kerdil, asteroid, hingga partikel debu. Meskipun berskala masif, sabuk asteroid atau juga dikenal sebagai sabuk utama hanya terdiri 4% dari massa bulan. Akan tetapi, banyak benda langit lain yang lebih kecil kemudian ditemukan di sabuk ini yang membuat daftar planet yang berkembang menjadi tidak masuk akal dan tidak praktis.
Pada awal 1850-an, benda-benda langit yang sudah ditemukan itu dikeluarkan dari daftar planet formal dan malah dikelompokkan dalam kategori baru yang disebut asteroid. Jumlah asteroid yang bisa dilacak pun semakin banyak. Catatan terakhir pada tahun 2000, ada sekitar 100 ribuan ping asteroid yang berhasil dilacak. Asal-usul sabuk asteroid sendiri dapat ditelusuri melalui hipotesis pembentukan planet yang diawali dengan awan antar bintang. Awan debu dan gas menjadi terlalu berat dan runtuh karena gravitasinya sendiri untuk kemudian membentuk piringan atau cakram materi. Cakram tersebut kemudian semakin memadat menjadi apa yang kita lihat hari ini sebagai matahari dan planet-planet. Selama proses ini, partikel bertabrakan dan menggumpal dalam proses akresi. Ketika menjadi cukup besar, mereka membentuk sebuah planet, di mana benda langit lainnya tertarik oleh gravitasi yang dominan. Benda yang lebih kecil disebut planetesimal. Namun planetesimal di wilayah antara Mars dan Jupiter ini kemudian terganggu oleh gravitasi masif Jupiter dan karena itu tidak dapat tumbuh menjadi planet seutuhnya, meninggalkan bentuk seperti sekarang ini. Sebagian besar penghuni sabuk asteroid diyakini muncul dalam 10 juta tahun pertama pembentukan tata surya. Ini pun terjadi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Yang nomor 4 planet bagian luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kelima, sabuk Kuiper dan piringan tersebar di bagian terluar. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari, ukurannya relatif kecil dan tersusun dari es dan debu, dan dapat menguap jika mendekati matahari. Asteroid adalah benda langit yang berukuran lebih kecil dibanding dengan planet, tetapi lebih besar dibanding meteorit. Meteorit adalah benda luar angkasa yang ukurannya kecil, lebih kecil dari meteor dan asteroid. Ukurannya bisa sebesar butiran pasir hingga batuan besar berukuran 1 meter. Meteoroid berasal dari pecahan-pecahan asteroid, komet, atau sisa planet. Meteor adalah istilah yang digunakan untuk menyebut benda langit yang jatuh ke bumi dan kemudian bergesekan dengan atmosfer sehingga menghasilkan cahaya. Fenomena ini sering dikenal dengan sebutan bintang jatuh. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai ruang antariksa yang saling terikat gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni manusia dalam tata surya kita. Adapun massa bumi adalah 5,972 kali 10⁻24 kg. Atau 5,972 kali berapa ribu triliun kilogram. Berdasarkan kajian ilmiah tentang kelayakan hunian suatu planet oleh manusia, ada terdapat beberapa faktor penentu, yaitu pertama, air dalam bentuk cair. Air dalam bentuk cair adalah pelarut universal yang sangat dibutuhkan manusia, mengingat bahwa tubuh manusia 70%-nya terbentuk dari air. Kedua, berada dalam zona layak huni. Suatu planet adalah layak huni manusia saat keberadaannya dalam zona layak huni atau zona Goldilocks, dilansir dari NASA Exoplanet Exploration. Zona layak huni atau zona Goldilocks adalah daerah dengan jarak yang tidak terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan bintang yang diorbit sehingga planet hunian tersebut tidak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan begitu, air dapat berada dalam bentuk cair di permukaannya. Selain itu, suhu yang pas dalam zona layak huni juga memastikan protein dan kehidupan berbasis karbon tetap aktif dan tidak mengalami kerusakan. 3. Berada di sekitar bintang yang stabil. Faktor yang menjadikan suatu planet layak untuk manusia huni adalah lokasi yang berada di sekitar bintang stabil, di mana bintang berada pada fase stabil dan dapat menjalankan reaksi fusi dari hidrogen di dalamnya. Adapun bintang-bintang sekitar planet yang ditinggali juga harus stabil, sehingga manusia terlindungi dari supernova, ledakan kosmik, lubang hitam, dan semburan sinar gamma. Keempat, tidak terlalu dekat dengan planet raksasa. Planet yang dapat dihuni manusia juga tidak boleh terlalu dekat dengan planet raksasa. Dilansir dari Science ABC, planet raksasa menyebabkan turunnya hujan asteroid secara terus-menerus yang dapat mengganggu orbit planet yang dihuni dan membahayakan kehidupan di dalamnya. Kelima, massa planet yang tidak terlalu besar ataupun kecil. Suatu planet hunian, massa planetnya juga tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil untuk dapat ditinggali oleh manusia. Jika massanya terlalu tinggi, gaya gravitasi dan medan magnetnya akan terlalu besar sehingga planet hunian berubah menjadi raksasa gas tanpa permukaan padat. Sedangkan jika terlalu kecil, maka gaya gravitasi dan medan magnetnya terlalu kecil akan mengakibatkan tidak dapat melindungi atmosfer dan planet hunian dari radiasi luar angkasa. Keenam, terakhir, rotasi yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Faktor yang menjadikan sebuah planet hunian layak untuk manusia tinggali adalah kecepatan rotasi yang tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Jika planet hunian berrotasi terlalu cepat, sel Hadley akan melemah dan menyebabkan lebih sedikit awan
awan di daerah tropis. Dampaknya, planet hunian tersebut akan terlalu panas untuk tinggal di manusia. Namun, rotasi yang terlalu lambat juga dapat menyebabkan sel Hadley meluas dan suhu menjadi terlalu ringan. Dilansir dari Space, rotasi yang terlalu lambat juga dapat menyebabkan pusaran angin sangat besar seukuran benua dan melemahkan medan magnet yang diproduksi inti dari planet hunian tersebut. Akibatnya, radiasi luar angkasa yang diterima akan terlalu besar dan atmosfer tidak lagi aman dari ancaman meteor. Satelit pemancar sinyal telekomunikasi berada di orbit Leo, MEO, Geostationary Orbit dengan perkiraan jarak maksimum 36.000 km yang mengikuti rotasi bumi. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit alami planet yang mengitari planet. Terdapat 8 planet besar yang mengitari matahari beserta lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui dan lebih dari 5 planet KT, dwarf planet, ditambah jutaan kepingan asteroid dan komet. Secara bersama-sama, semua benda langit tersebut bergerak dalam tata surya yang menempati ruang angkasa berdiameter 15 triliun kilometer. Bumi dan bulan. Berapakah jarak antara bumi bulan? Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya yang memiliki diameter 27,2% dari bulan. NASA mengirimkan 8 misi Apollo lengkap dengan astronotnya ke bulan. 6 misi diantaranya berhasil mendarat. Apollo 8 membutuhkan waktu 69 jam 8 menit untuk memasuki orbit mengelilingi bulan. Apollo 11 yang menempatkan manusia pertama di bulan membutuhkan waktu 75 jam 56 menit untuk memasuki orbit mengelilingi bulan. Tapi perjalanan tercepat ke bulan pada era modern adalah wahana New Horizons yang melewati bulan hanya dalam 8 jam 30 menit. Itu pun karena pesawat ruang angkasa ini tidak melambat atau mendekati orbit bulan karena tujuan perjalanannya adalah ke Pluto. Bumi dan Mars. Berapa jarak antara bumi Mars? Dikutip dari Space, Mars adalah planet keempat dari matahari dan yang kedua paling dekat dengan bumi, di mana Venus adalah yang terdekat pertama. Akan tetapi jarak antara bumi dan Mars terus berubah saat mereka mengelilingi matahari. Secara teori, jarak terdekat antara bumi dan Mars adalah ketika Mars berada pada titik terdekatnya dengan matahari, perihelion, dan bumi berada pada titik terjauhnya, helion. Ini akan menempatkan planet hanya berjarak 54,6 juta kilometer. Kendati demikian, ini tidak pernah terjadi dalam catatan sejarah. Jarak terdekat kedua planet yang tercatat terjadi adalah pada tahun 2003, ketika jarak keduanya hanya 56 juta kilometer. Jarak kedua planet terjauh adalah ketika keduanya berada paling jauh dari matahari di sisi berlawanan dari bintang. Pada titik ini, planet dapat terpisah sejauh 401 juta kilometer. Sementara jarak rata-rata antara bumi dan Mars adalah 225 juta kilometer. Sedangkan untuk melakukan perjalanan pulang pergi, semuanya akan memakan waktu sekitar 21 bulan karena harus menunggu sekitar 3 bulan di Mars untuk memastikan bumi dan Mars berada di lokasi yang sesuai dan sejajar untuk melakukan perjalanan pulang. Profesor Fisika Craig J. Patton dari University of California, San Diego, dikutip dari situs Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA menyebutkan, dalam 9 bulan yang dibutuhkan untuk sampai ke Mars, Mars bergerak dalam jarak yang cukup jauh dalam orbitnya, sekitar 3/8 kali mengelilingi matahari. Anda harus merencanakan untuk memastikan bahwa Anda mencapai jarak orbit Mars. Ini berarti Anda hanya dapat memulai perjalanan jika bumi dan Mars sejajar dengan benar, dan itu hanya terjadi setiap 26 bulan. Artinya lagi, hanya ada satu jendela peluncuran setiap 26 bulan. Bumi Matahari. Berapakah jarak antara bumi matahari? Dilansir dari Nine Planets, bumi dan matahari berjarak 1 AU, satuan astronomi unit. Adapun 1 AU setara dengan 150 juta kilometer. Jarak tersebut sendiri membuat cahaya matahari membutuhkan waktu 8,3 menit untuk sampai ke permukaan bumi. Bumi mengorbit matahari satu kali setiap 365,3 hari. Sementara planet yang lebih jauh, seperti Mars, menyelesaikan orbit mengelilingi matahari dalam 687 hari. Sejak bumi bergerak mengelilingi matahari, jaraknya berbeda. Dengan titik terdekat bumi dari matahari, perihelion mencapai 147,5 juta kilometer. Ketika sampai pada titik terjauh bumi dari matahari, aphelion, jaraknya sekitar 150 juta kilometer atau sedikit lebih dari 1 AU. Jika kita meluncurkan pesawat ruang angkasa imajiner dari bumi yang akan melakukan perjalanan dengan kecepatan pesawat sekitar 246.960 km per jam secara konstan, ia akan mencapai matahari dalam waktu 606 jam atau 25 hari. Ulasan tata surya secara alkitabiah. Dari gambaran penjelasan ruang lingkup tata surya kita ini, sungguh sangat terbatas bisa dijangkau dan dianalisa oleh kemampuan pengetahuan manusia, dan menunjukkan begitu dalam dan luasnya cakupan tata surya yang tidak bisa diketahui dan dimengerti secara daya pikir manusia.
Sungguh luar biasa ruang lingkup tata surya yang mencakup rahasia tersembunyi sistem sinkronisasi perputaran seluruh benda langit dan struktur konstruksi alam semesta yang bergerak secara beraturan, regular, sekuensial, sinergis, dan unik. Tanpa pernah ada yang terjadi peristiwa konflik pergerakan antar planet ataupun terjadi kejadian tubrukan sesama benda pelangit tata surya yang mengorbit dengan kompleksitas lintasan pergerakan di dalamnya mencakup antara 8 planet besar, tambah 8, tambah lebih dari 162 bulan, tambah lebih dari 5 planet KT, tambah jutaan keping asteroid dan komet. Sistem tata surya yang mencakup susunan rotasi dari 8 planet orbitalnya, ditambah keberadaan lebih dari 162 bulan di tata surya, dan lebih dari 5 planet KT, serta banyaknya jutaan asteroid dan komet yang berputar secara baik, teratur tanpa ada kejadian saling tubrukan atau hantaman antar benda langit yang berotasi adalah sungguh merupakan suatu peristiwa keajaiban semesta alam yang telah ada tertuang dalam firman Allah seperti tertulis dalam kitab berikut. Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah menidurkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksananya. Ayub 31 ayat 26-28. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam di hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ayub 38 sampai ayat 1 sampai 38, tapi saya baca yang ada garis bawahnya aja. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas telangnya dan dipatahkan lengan yang dicungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan ras dan jalan bagi kilat-kilat guruh untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara yang menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruj dan pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Mazmur 8 ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Mazmur 19 ayat 1-6. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung-ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mazmur 74 ayat 16-17. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Mazmur 106 ayat 1-9. Yang nomor 4. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 148 ayat 1-6. Baca nomor dari ayat 3. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Yesaya 13 ayat 9-11. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Yesaya 24 ayat 1-6. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Ayat 3. Bumi akan ditanduskan tandus-tandusnya dan akan dijaras habis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Yesaya 24 ayat 7-3. Teman dari ayat 18. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi rebuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpakan dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan membangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Yesaya 45 ayat 6-12. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nafsi mujur dan menciptakan nafsi malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah tumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Habakuk 3 ayat 3-12. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendari kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Matius 24 ayat 9-6. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi
bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu, ujung langit yang lain. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Mazmur 103 ayat 19-22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya dan segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Banyak para cendekiawan, ilmuwan, astronom, fisikawan yang bekerja sama dengan lembaga antariksa dunia menyatakan pendapatnya bahwa diduga masih banyak terdapat ribuan planet yang berada di luar tata surya kita yang masih belum dapat dideteksi menggunakan perangkat teknologi canggih yang ada sekarang ini. Para astronom memperkirakan ada sekitar 3.000 planet dalam gugusan alam semesta ini, namun tidak terlepas kemungkinan masih adanya planet lain yang belum terdeteksi dalam area alam semesta kita ini. Secara penjelasan sederhana dapat disimpulkan, terlepas dari pandangan para ahli cendekiawan, ilmuwan, astronom, dan fisikawan mengenai sekumpulan benda langit dan tata surya, bahwa alam semesta kita ini secara realita peradaban kehidupan manusia bisa dikelompokkan dalam dua jenis benda langit terpisah, yaitu planet bumi, kedua, seluruh benda langit tata surya non-bumi mencakup matahari dan 7 planet besar dan lebih dari 162 bulan, tambah lebih dari 5 planet KT, tambah jutaan keping asteroid dan komet. Gambar tata surya alam semesta di luar planet bumi atau yang bukan planet hunian manusia sungguh sangatlah luas dan memiliki jarak jangkauan minimal ratusan juta kilometer yang tidak dapat ditempuh atau dijalani manusia. Sementara sebaliknya luas permukaan planet bumi kita adalah sangat kecil, mudah dijangkau dan dijelajahi ke seluruh lokasi dari titik ujung satu ke titik ujung bumi lainnya secara standar parameter pengukuran fisik bumi oleh manusia jika dibandingkan terhadap luas permukaan planet tata surya ruang angkasa. Terlebih lagi luas permukaan tata surya alam semesta ini pastikan secara mutlak dan absolut bahwa manusia tidak akan dapat melakukannya ataupun menjangkaunya atau menganalisanya. Terlebih lagi luas permukaan tata surya alam semesta ini dipastikan secara mutlak dan absolut bahwa manusia tidak akan dapat melakukannya, menjangkaunya, dan menganalisanya. Keberadaan alam semesta, jagat raya, tata surya, galaksi, dan benda-benda langit lainnya apapun itu namanya dalam ruang angkasa, tentu ada suatu kekuatan dan kemampuan narasumber supranatural yang dapat melakukan pengawasan, perbaikan, dan penyempurnaan benda langit ruang angkasa secara alamiah dan ilmiah, dan sangat mustahil jika hal itu terjadi secara kebetulan, termasuk planet bumi, salah satu unsur planet tata surya yang dihuni oleh seluruh ciptaan makhluk hidup yang diantaranya manusia. Secara iman Kristiani telah ditulis dan digenapi dalam Alkitab bahwa Allah Yahweh adalah pencipta alam semesta yang hakikatnya adalah roh yang maha suci, maha kudus, maha kuasa, dan maha esa, dengan urutan hari penciptanya sebagai berikut. Hari ke-1, langit dan bumi, terang, ada siang, dan ada malam. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, pertama daratan dan lautan. Kedua, segala jenis tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, benda-benda penerang pada cakrawala, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini termasuk planet-planet lainnya dan segala gugusan bintang-bintang. Hari kelima, yang pertama, segala jenis makhluk hidup di dalam air. Yang kedua, segala jenis burung yang bersayap. Hari keenam, yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, segala jenis makhluk hidup di darat, ternak, binatang melata, dan binatang-binatang liar. Ada satu hal perbedaan ketika Allah menjadikan manusia dibandingkan dengan yang lain. Bila yang lain Allah hanya berfirman, maka menjadi ada. Ketika menciptakan manusia, Allah tidak berfirman, tapi Dia membentuknya dari tanah, lalu menghembuskan nafas hidup kepadanya. Hal ini tercatat dalam Kejadian 2 ayat 7. Ini menunjukkan bahwa manusia merupakan ciptaan yang spesial, yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Dalam ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi jelas bahwa Allah membuat segala sesuatu dengan sempurna dan amat baik adanya, bukan sekedar baik tetapi amat baik. Ini menunjukkan suatu tingkat kualitas penciptaan yang Allah kerjakan, bukan main-main, tetapi suatu keseriusan Allah dalam menciptakan segalanya. Penegasan terhadap pernyataan saya di atas bahwa luas permukaan tata surya alam semesta ini yang memiliki jarak jangkauan tak terhingga dan dipastikan secara mutlak dan absolut bahwa manusia tidak mampu melakukan, menjangkau, dan menganalisanya. Tentu hal
hal ini dapat terbuktikan dari dua contoh sederhana, yaitu antara jarak bumi ke matahari maupun jarak bumi ke Mars seperti berikut. Contoh 1. Berapakah jarak antara planet bumi ke matahari? Dilansir dari Nine Planets, bumi dan matahari berjarak 1 AU, 1 astronomy unit, 1 astronomi. Adapun 1 AU setara dengan 150 juta kilometer. Jarak tersebut sendiri membuat cahaya matahari membutuhkan waktu 8,3 menit untuk sampai ke permukaan bumi. Bumi mengorbit matahari satu kali setiap 365,3 hari, sementara planet yang lebih jauh yaitu Mars menyelesaikan orbit mengelilingi matahari dalam tempo 687 hari. Sejak bumi bergerak mengelilingi matahari, jaraknya berbeda, dengan titik terdekat bumi dari matahari perihelion mencapai 147,5 juta kilometer. Ketika sampai pada titik terjauh bumi dari matahari aphelion, jaraknya sekitar 152 juta kilometer atau sedikit lebih dari 1 AU. Jika kita meluncurkan pesawat ruang angkasa imajiner dari bumi yang akan melakukan perjalanan dengan kecepatan pesawat sekitar 246.960 km per jam secara konstan, ia akan mencapai matahari dalam waktu 606 jam atau 25 hari. Waktu tempuh yang sangat lama dengan catatan khusus. Contoh kedua, berapakah jarak antara planet bumi ke Mars dan waktu tempuh perjalanannya? Dikutip dari Space, Minggu 26 Februari 2023, Mars adalah planet keempat dari matahari dan yang kedua paling dekat dengan bumi, di mana Venus adalah yang terdekat. Akan tetapi jarak antara bumi dan Mars terus berubah saat mereka mengelilingi matahari. Secara teori, jarak terdekat antara bumi dan Mars adalah ketika Mars berada pada titik terdekatnya dengan matahari perihelion dan bumi berada pada titik terjauhnya aphelion. Ini akan menempatkan planet hanya berjarak 54,6 juta kilometer. Kendati demikian, ini tidak pernah terjadi dalam catatan sejarah. Namun, jarak terdekat kedua planet yang pernah tercatat yang terjadi adalah pada tahun 2003 ketika jarak keduanya hanya 56 juta kilometer. Jarak kedua planet terjauh adalah ketika keduanya berada paling jauh dari matahari di sisi berlawanan dari bintang. Pada titik ini planet dapat terpisah sejauh 401 juta kilometer, sementara jarak rata-rata antara bumi dan Mars adalah 225 juta kilometer. Sedangkan untuk melakukan perjalanan pulang pergi, semuanya akan memakan waktu sekitar 21 bulan karena harus menunggu sekitar 3 bulan di Mars untuk memastikan bumi dan Mars berada di lokasi yang sesuai dan sejajar untuk melakukan perjalanan pulang. Waktu tempuh sangat lama dengan catatan khusus rencana perjalanan tidak layak dan lama. Secara prinsip ilmiah, eksistensi lintasan pergerakan seluruh benda-benda langit dalam semesta dan jagat raya ini tentu harus terjaga baik dan perlu dimonitor maupun diawasi secara empirikal history guna mencegah suatu anomali pergerakan benda langit agar tidak terjadi bencana ruang angkasa dalam kesinambungan perjalanan seluruh benda-benda langit yang ada dalam tata surya ini mencakup matahari, tambah 8 planet besar, tambah lebih dari 160 buah bulan, tambah lebih dari 5 planet KT atau yang kerdil, tambah jutaan asteroid dan komet. Tentu sumber kompeten yang ahli dan mampu melakukan penjagaan dan pengawasan kesinambungan eksistensi alam semesta ini adalah hanya satu-satunya kuasa roh yang maha kuasa, yaitu Allah Yahweh, tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, tenaga, dimensi. Secara alkitabiah, Tuhan Allah semesta alam telah menggenapkan itu semua tentang seluruh benda-benda langit dalam semesta jagat raya ini agar tetap berjalan baik seperti yang telah dituliskan penjelasannya di atas. Dan pekerjaan jagat raya alam semesta ini hanya bisa dilakukan oleh suatu kuasa roh yang maha kuasa dan maha dahsyat, yaitu Allah Bapa Yahweh. Di sisi lain, planet bumi yang memiliki ukuran planet lebih kecil dibandingkan luasnya alam semesta jagat raya dan juga mudahnya dijangkau serta dijelajahi seluruh titik lokasi ujung bumi yang satu ke lokasi ujung bumi yang lainnya secara standar parameter ukuran bumi oleh manusia, tentu bisa dikelola oleh makhluk ciptaannya manusia di bumi itu sendiri dengan cara memberikan kuasa hikmat dan didikan dari Allah Yahweh kepada umat manusia itu sendiri. Namun, secara alkitabiah, kehidupan manusia yang sejak awal penciptaan sudah jatuh dalam dosa yang ditambah perparah lagi memiliki natur kemanusiaan lainnya berupa sifat keserakahan, ketamakan, kelubakan, serta tidak mampu menjaga dan melestarikan keindahan alam bumi, keseimbangan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam bumi yang berlebihan hingga merusak sistem habitat lingkungan alam dan ekosistem planet bumi hunian manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah ciptaan Allah Yahweh yang segambar dan serupa dengannya dan merupakan suatu ciptaan yang mulia. Karena begitu besar kasih dan anugerahnya kepada manusia ciptanya di planet bumi, dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita dapat melihat Allah Yahweh menjalin komunikasi langsung, berbicara langsung dengan orang-orang perantara pilihannya yang khusus, dan dia berkenan sejak zaman Adam hingga kedatangan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Adapun sejarah lamanya perjalanan waktu, hubungan kontak langsung antara Allah Bapa Yahweh dan manusia dalam kurung orang tertentu pilihannya yaitu nabi, raja, imam hingga pada masa Israel untuk orang tertentu kurung sebelum kedatangan kelahiran Yesus Kristus ke dunia dalam kurung planet bumi adalah diperkirakan sekitar 3.500 tahun lamanya. Pada kisah sejarah perjalanan lamanya waktu, hubungan kontak langsung manusia
manusia dengan Allah Yahweh, Dia mengambil suatu bangsa pilihan yaitu Israel pada mulanya yang ditetapkan olehnya untuk kemudian melanjutkan estafet pengajaran kasih dan anugerahnya ke periode zaman berikutnya pada seluruh bangsa lainnya di planet bumi ini. Konsekuensi pengajaran akan kasih dan anugerahnya kepada bangsa Israel pada permulaan ini menuntut Allah Yahweh harus menyertai bangsa Israel dalam perjalanan hidup yang dapat dibaca dalam kitab Perjanjian Lama pada kisah terbentuknya suatu bangsa Israel hingga perjalanan hidup bangsa Israel menempati suatu tanah perjanjian yang diberikan Allah Yahweh kepada mereka sampai pada kisah diutusnya Tuhan Yesus Kristus anaknya datang ke dunia ini. Disinilah periode waktu akhir keterlibatan Allah Yahweh dalam hubungan kontak langsung dengan manusia ciptaannya yang selanjutnya dilanjutkan pengajaran kasih karunia-Nya pada seluruh anak manusia di planet bumi melalui anaknya Yesus Kristus yang diutus. Allah Yahweh mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai anak manusia, tapi tidak sama dengan anak manusia umumnya, walau dalam natur kedagingan manusia dunia atau dalam natur zat di planet bumi. Yesus Kristus sebagai anak manusia dalam bentuk kedagingan atau dalam natur zat memiliki roh Allah Yahweh itu sendiri, tetapi anak manusia pada umumnya dari dunia planet bumi ini memiliki roh dari Allah Yahweh. Tolong bisa dibedakan klasifikasi roh yang dituliskan sini ya, yaitu antara roh Allah Yahweh itu sendiri dan roh dari Allah Yahweh. Kisah perjalanan hidup Tuhan Yesus Kristus dan pengajarannya semua tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Adapun maksud dari tujuan Allah Yahweh mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia planet bumi memiliki beberapa alasan ilmiah secara duniawi. Seperti yang dijelaskan di awal penulisan ini tentang luasnya jagat raya alam semesta ini dan juga keterkaitan penjelasan tentang sesuatu hal materi apapun dalam perjalanan kehidupan suatu benda fana wajib harus dirawat, dijaga, diawasi, dan lain sebagainya agar tidak terjadi kerusakan, kehancuran, dan kebinasaan dalam hal apapun itu pokok pembahasannya. Allah Yahweh mendelegasikan pekerjaan kasih karunia-Nya kepada anaknya Yesus Kristus untuk pengajaran peradaban kehidupan umat manusia di dunia, di planet bumi agar bisa terjaga baik, aman, dan damai sejahtera. Sementara Allah Yahweh sebagai hakikat roh menjaga kesinambungan kehidupan alam semesta di ruang angkasa agar tetap bisa berjalan baik dan umat manusia di planet bumi juga bisa mengecap hasil kerjaan kasih dan kuasanya dalam menjalani hidup yang tenang, tentram, sukacita, dan damai sejahtera. Manusia tidak dapat menjangkau luasnya jagat raya alam semesta ini, apalagi merencanakan melakukan perjalanan fisik ke planet Mars dan bulan yang sungguh membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga mendekati tahunan baru bisa tercapai tiba di lokasi yang dituju, yaitu bumi, bulan, dan Mars yang hanya dekat jaraknya. Itu pun dengan peralatan canggih yang sungguh banyak merepotkan dalam mengoperasikan pusat ulang-aliknya serta harus paham dalam menjalankan mesinnya. Ditambah lagi sangat mahal biaya proses pembuatannya. Belum lagi kalau peralatan teknologi dan kendaraan transportasi yang sedang digunakan tersebut mengalami kerusakan atau malfungsi. Bisa-bisa perjalanan yang sedang dilakukan di tengah jalan menjadi batal sama sekali. Atau bisa menjadi lebih parah lagi, yaitu menimbulkan korban jiwa. Wallahualam bisawab. Apalagi menatap perjalanan ruang angkasa menuju planet yang lebih jauh lagi daripada planet Mars dan bulan, yaitu seperti planet Venus, planet Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Sungguh sangat mustahil dan bin ajaib. Pada zaman Perjanjian Lama, ketika Allah Yahweh yang dalam wujud rupa roh melakukan kontak komunikasi langsung dengan umat manusia orang pilihan tertentu seperti nabi, raja, imam, orang Israel pilihannya, maka sesungguhnya tidak ada yang mampu berdiri berdekatan dengannya. Selalu memiliki jarak tertentu sesuai yang diinginkannya dan disampaikannya pada orang pilihannya ketika bertemu. Dan orang tertentu yang dipanggilnya tersebut setelah keluar dari pertemuan bersama Allah Yahweh, maka tubuh dan wajah dari orang tersebut yang dipanggilnya akan mengalami perubahan warna menjadi bersinar berputih. Dan sesungguhnya umat manusia yang melihat dirinya dari kejauhan tertentu namun bukanlah merupakan golongan orang pilihannya, maka umat manusia yang melihat dari kejauhan tersebut akan merasakan kematian menjalar pada dirinya ataupun ketakutan yang amat luar biasa. Hal ini semua tertuang dalam kisah kehidupan umat manusia dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Allah Yahweh mengutus anaknya ke dunia planet bumi dalam wujud rupa kedagingan manusia menjadi anak manusia atau dalam natur zat agar dapat bercengkrama, dapat menyentuh tubuh umatnya, melakukan mukjizat dan lain sebagainya untuk menunjukkan bukti kasih dan karunia-Nya kepada umat manusia ciptaannya. Menyambung pernyataan tentang pengelompokan dua jenis benda langit terpisah sehubungan dengan realitas peradaban kehidupan manusia, yaitu
yaitu 1. Planet bumi. 2. Seluruh benda langit atas surya non-bumi, mencakup matahari, tambah 7 planet besar, tambah lebih dari 162 bulan, tambah lebih dari 5 planet KT, tambah jutaan keping asteroid dan komet. Sesungguhnya Allah Yahweh mengetahui segala ciptaannya, apa yang diperbuatnya, termasuk tindak lanjut pembagian otoritas kerja yang didelegasikan ke anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk turun datang ke dunia di planet bumi sesuai dengan wujud rupanya sebagai anak manusia dalam bentuk kedagingan manusia atau naturjat, namun roh berasal dari roh Allah Yahweh itu sendiri. Dengan perkataan lain, otoritas ketetapan Allah Yahweh dalam membagi wilayah kuasa, kasih, dan karunia kepada ciptaannya melalui utusannya adalah sebagai berikut. 1. Wilayah kuasa planet bumi didelegasikan Allah Yahweh kepada anaknya Yesus Kristus pada masa perjanjian baru dan seterusnya dalam bentuk rupa kedagingan tubuh manusia atau naturjat atau manusia roh kudus. 2. Wilayah kuasa untuk seluruh benda langit atas surya non-bumi mencakup matahari, tambah 7 planet besar, tambah lebih dari 162 bulan, tambah lebih dari 5 planet KT, tambah jutaan keping asteroid dan komet. Wilayah ini adalah otoritas kuasa Allah Yahweh untuk menjaga jagat raya alam semesta dan ruang angkasa tata surya yang ditangani Allah Yahweh dari awal sampai akhir dalam natur roh, karena dialah sang pencipta alam semesta yang maha kuasa, maha kudus, maha suci, dan maha esa. Lalu, setelah masa Tuhan Yesus Kristus disalibkan, Tuhan Yesus Kristus menjanjikan kedatangan Roh Kudus ke dunia planet bumi untuk melanjutkan pengajaran kasih dan karunia kepada seluruh bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Sehingga secara ringkas dinyatakan Allah Yahweh adalah Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus adalah anak manusia dan manusia Roh Kudus, dan terakhir adalah Tuhan Roh Kudus. Mohon dibaca dan disimak perbedaannya. Allah Bapa Yahweh Maha Kudus, manusia Roh Kudus, Roh Kudus. Ingat ya, bukan Yesus Kristus Roh Maha Kudus dan Tuhan Roh Kudus. Roh Maha Kudus hanya berlaku untuk Allah Bapa Yahweh. Membaca kembali serta mengevaluasi penulisan pekerjaan penciptaan alam semesta jagat raya dari halaman awal mula di atas hingga halaman kalimat terakhir di sini, ditambah lagi dengan kisah perjalanan penciptaan umat manusia dunia di planet bumi secara alkitabiah, maka jika dipandang secara aspek keimanan religi kekristenan, penyebutan pekerjaan Tuhan Allah dalam penciptaannya di dunia planet bumi adalah merupakan pekerjaan Allah Trinitas ataupun Allah Tritunggal. Penggenapan penyebutan Allah Trinitas atau Allah Tritunggal dapat dibagi dalam beberapa aspek kajian, yaitu 1. Allah Trinitas atau Allah Tritunggal berdasarkan aspek kajian periode waktu serta inti pekerjaan ilahi dalam kurung scope of works. A. Allah Bapa Yahweh, perjanjian lama, definisi perjanjian atau ikatan janji antara dua belah pihak dalam hal ini adalah sebagai berikut. 1. Allah Yahweh dan Abraham. 2. Allah Yahweh dan Ishak. 3. Allah Yahweh dan Yakub. 4. Pembuatan 2 loh batu berisikan 10 hukum perintah Allah yang diserahkan ke Musa. 5. Dilepaskan dari tanah perbudakan dan dijanjikan akan diberikan suatu tanah perjanjian yang penuh susu dan madu kepada orang Israel. 6. Allah Yahweh akan bersemayam di bait Allah di Yerusalem untuk selama-lamanya. B. Periode Tuhan Yesus, perjanjian baru. Definisi perjanjian atau ikatan janji antara dua belah pihak dalam hal ini adalah sebagai berikut. 1. Yesus Kristus rela mati di kayu salib sebagai korban penebus dosa manusia. 2. Yesus Kristus menyerahkan tubuh dan darahnya dalam acara perjamuan kudus bersama dengan 12 muridnya serta mengutus mereka untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh bangsa dan suku-suku bangsa. 3. Yesus Kristus menjanjikan keselamatan kepada umat manusia karena dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. 4. Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus turun kepada umat manusia yang percaya kepadanya. C. Tuhan Roh Kudus pada zaman akhir datang kepada seluruh umat manusia dunia di planet bumi sebagai berikut. 1. Bekerja mendampingi pelayanan para murid Yesus Kristus dan seluruh hamba Allah di dunia planet bumi kepada banyak bangsa dan suku-suku bangsa tanpa dibatasi waktu, ruang, dan tenaga. Artinya Roh Kudus bisa hadir di mana saja pada waktu bersamaan di seluruh belahan dunia dari setiap umat manusia yang membutuhkan kehadirannya. 2. Peran pendampingan dan kehadiran Tuhan penolong pada setiap individu dalam zaman milenial yang memohon berseru-seru untuk kehadiran dan pertolongan Tuhan Allah tetap percaya kepadanya sehingga Tuhan Roh Kudus bekerja memberikan pertolongan. 3. Janji hasil kerja Tuhan Roh Kudus pada kehidupan setiap individu, keluarga maupun gereja yang melandaskan harapannya selalu pada Tuhan Allah, yaitu buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Aspek kedua, aspek nomor 2. Allah Trinitas atau Allah Tritunggal berdasarkan aspek kajian hakikat pribadi dari sisi Allah Bapa. A. Allah Bapa Yahweh, Maha Kudus, Maha Kuasa, abadi, Alfa Omega, Sang Pencipta alam semesta. B. Tuhan Yesus Kristus adalah utusan Allah Bapa Yahweh, ciptaan sulung, anak manusia, manusia jat Roh Kudus. Ingat ya, bukan manusia jat Roh Maha Kudus. C. Tuhan Roh Kudus, utusan Yesus Kristus, bekerja sebagai roh pelita, memberikan roh karunia
karunia dan roh keselamatan. Ingat ya, bukan Roh Maha Kudus. Aspek ketiga, Allah Trinitas, Allah Tritunggal berdasarkan aspek kajian pada segmentasi pertemuan orang atau individu atau umat perantara dan bangsa pilihan di dunia planet bumi pada zamannya. A. Allah Bapa Yahweh, yang temunya adalah nabi, raja, dan imam. Kontak bicara periodenya berjalan perkiraan selama 3.500 tahun. Pribadi Tuhan Yesus Kristus, ya, kontak orang-orang pertemuannya pada zaman Yesus Kristus. Kontak poin, ya, kontak komunikasi, kontak orang ngobrol. 12 rasul Israel, orang awam Israel, orang Samaria. Lamanya kontak bicara selama dia di dunia. Kontak bicara berjalan selama 3,5 tahun dan disertai dengan karya mujizatnya. C. Pribadi Tuhan Roh Kudus, ya. Kontak orang yang berkomunikasi sama dia ataupun bicara. 12 rasul Israel, orang awam Israel, segala bangsa dan suku-suku bangsa di dunia, di planet bumi. Kontak komunikasi ini berjalan sampai hari ini hingga akhir zaman dengan dipenuhi pekerjaan karya mujizatnya serta jemaat yang bisa berbahasa roh. Misalnya ada KKR atau di mana di seluruh dunia inilah, ya. Nggak di Indonesia aja, nggak di Malaysia, di Amerika, di Nigeria, Zimbabwe, Afrika, semua di seluruh dunia. Lalu timbul pertanyaan terkait karya penciptaan Allah Yahweh tentang alam semesta tata surya kita yang ditemukan keberadaan sabuk asteroid dekat planet bumi antara planet Mars dan Jupiter. Apakah gunanya sabuk asteroid itu? Saya sengaja menulis pertanyaan ini tentu mempunyai maksud dan tujuan sekalian untuk mengajak kita umat Kristiani berpikir bahwa pekerjaan Allah Bapa Yahweh itu sangatlah penuh rahasia dan sangat besar kuasanya serta tidak ada yang sia-sia dan semua pekerjaan harus tergenapi. Sebelum membaca jawaban penjelasan di bawah ini yang hanya dituliskan dalam bentuk firman Tuhan Allah, ada baiknya saudara-saudari membaca kembali, menyimak dan mengingat penjelasan teori keberadaan benda-benda langit tata surya di alam semesta yang tertera di halaman atas bacaan sebelumnya, khususnya mengenai sabuk asteroid, sehingga sesungguhnya seluruh tulisan bacaan ini dari awal hingga akhir saling berkaitan walaupun awalnya terkesan membosankan dan kurang mengasihkan. Adapun keberadaan sabuk asteroid ini tergenapi dalam firman Allah di Alkitab yang tertulis di Yosua 10 ayat 1-14. Saya bacakan. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu pada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hal seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ayub 28 ayat 22-23. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Yesaya 30 ayat 30. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Keluaran 9 ayat 18-29. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punya di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Wahyu 16 ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa
menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Timbul pertanyaan berikutnya, coba terangkan penjelasan tambahan lainnya dari maksud pengertian 3 pribadi Tuhan Allah, yaitu 1. Pribadi Allah Bapa Yahweh, 2. Pribadi Tuhan Yesus Kristus, 3. Pribadi Tuhan Roh Kudus. Jawab. Yang pertama, pribadi Allah Bapa Yahweh. Poin A, dalam wujud rupa roh yang mencakup roh maha kuasa, roh maha kudus, roh maha suci, roh maha baik, roh maha pemurah, dan lain-lain, dan lain-lain. Poin kedua, pribadi Allah Bapa Yahweh sebagai Allah pencipta semesta alam yang memiliki otoritas menciptakan 12 galaksi tata surya di ruang angkasa, seperti galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Sombrero, galaksi Sculptor, dan lain-lain. Yang poin berikutnya C, pribadi Allah Bapa Yahweh adalah Alfa dan Omega. Poin berikutnya, pribadi Allah Bapa Yahweh pernah melakukan hubungan kontak bicara langsung dengan orang pilihannya yang tertentu dalam memberikan pengajaran kasih dan karunia-Nya kepada umat manusia dunia di planet bumi. Diperkirakan selama 3.500 tahun sebelum mendelegasikan utusannya kepada Yesus Kristus anaknya ke dunia di planet bumi. Poin berikutnya, pribadi Allah Bapa Yahweh diibaratkan suatu perumpamaan atau puisi berikut. Sepanjang banyaknya 12 galaksi ruang angkasa semesta alam terkembang, pantang menyebut Allah lain selain nama Allah Bapa Yahweh yang memegang. Sebegitu jualah panjang tangan kuasa Allah Bapa Yahweh pencipta mengelus ruang angkasa terpajang. Berikutnya, pribadi yang kedua, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam wujud rupa kedagingan manusia atau zat mencakup tubuh manusia tambah roh Allah Yahweh itu sendiri menjadi, yaitu manusia Roh Kudus atau manusia berhati kudus. Poin berikutnya, pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia yang diutus Allah Bapa Yahweh dan melakukan hubungan kontak bicara langsung serta bekerja meneruskan pemberian pengajaran kepada murid-muridnya para rasul bangsa Israel, termasuk pelayanan kepada masyarakat bangsa Israel dengan karya mujizatnya sejak berumur 30 tahun sampai 33,5 tahun, yaitu selama 3,5 tahun sebelum akhir kematiannya di kayu salib. Poin berikutnya, pribadi Tuhan Yesus Kristus memiliki otoritas ruang lingkup pengajaran kasih dan kuasanya kepada peradaban umat manusia dunia di wilayah planet bumi. Poin berikutnya, mengenai pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus Kristus telah ditetapkan sebagai Allah Bapa Yahweh sebagai Raja segala raja, baik dalam kerajaan dunia materi atau zat atau fisik, mencakup segala ciptaan materi fisik, makhluk hidup dan manusia di planet bumi, maupun dalam kerajaan dunia roh di kerajaan surga. Oke, untuk pribadi Roh Kudus yang ketiga, dalam pribadi Tuhan Roh Kudus, dalam wujud rupa roh, yaitu Roh Kudus, yang aplikasi wujud kehadirannya di dalam kumpulan jemaat yang memuji dan menyembah nama Tuhan Allah semesta alam, dan juga Tuhan Yesus Kristus bisa muncul dalam manifestasi lidah api, aliran angin kencang, gumpalan awan, sinar terang, baptisan air kudus, minyak urapan kudus, burung merpati terbang, dan lain-lain. Poin berikutnya untuk kepribadian Tuhan Roh Kudus. Pribadi Tuhan Roh Kudus diutus Tuhan Yesus Kristus dan melakukan hubungan kontak, komunikasi langsung, serta bekerja memberikan pendampingan pengajaran kepada murid-murid Yesus Kristus para rasul bangsa Israel dan juga hamba-hamba umat Kristiani segala bangsa dan suku-suku bangsa di seluruh dunia sejak hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hingga sampai hari ini maupun selama-lamanya hingga akhir zaman. Poin berikutnya untuk kepribadian Tuhan Roh Kudus. Pribadi Tuhan Roh Kudus memiliki otoritas lingkup pengajaran kasih dan kuasa Tuhan Allah kepada umat manusia dunia di planet bumi, serta memberikan karya mujizat roh karunia maupun roh keselamatan serta jemaat kepenuhan bahasa roh dalam pertemuan seperti KKR dan macam-macam yang lain. Sebelum di akhir video, saya ingin menyanyikan satu lagu pujian kepada Allah Bapa, Yahweh, Tuhanku Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus, di mana lagu ini sebagai mesbah puji-pujianku kepadanya, tapi tidak ada musik pengiring sama sekali karena saya hanya sendirian, seorang diri. Jadi saya hanya menyanyikan mesbah pujian ini hanya dengan mulutku sendiri, dan kiranya Bapa, biarlah kiranya Engkau berkenan mendengarkan mesbah lagu pujianku ini. Amin. Ya Bapa-Ku, Allah Bapa, Yahweh, Yahweh, Yahuwah, yang berkuasa di dunia dan berkuasa di semesta alam. Engkaulah pelipur duka laraku, Engkaulah yang mengasihiku dan juga
perisai hidupku, dan mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Mesiasku, Raja segala raja, Juru Selamat manusia di dunia, yang memeluk aku di dalam kesusahanku dan menyembuhkan lukaku. Engkaulah petunjukku, jalan kebenaran dan hidup, dan Engkau mengutus Tuhan Roh Kudus sebagai sahabat hidupku, yang menyertai perjalanan hidupku dan menguatkan langkah-langkahku.